Ini sekarang berada di satu lokasi di Nazaret. Ini satu tebing tempat di mana Yesus ketika berbicara di sebuah rumah ibadat atau sinagog Yahudi, Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya. Ruah Adonai alai, roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Dan kemudian setelah Yesus membaca teks Nabi Yesaya itu, diserahkan kembali kepada petugas atau samas dari sinagog itu. Lalu Yesus menegaskan, pada hari ini ketika engkau mendengarnya, firman itu sudah digenapi. Orang Yahudi menolak klaim Yesus karena hanya Mesias yang bisa menggenapi itu, sementara orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Maka Yesus sebutkan, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar ini dan membawa dia ke tebing gunung. Nah, tempat ini yang dimaksud dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 29 dan 30, membawa ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, kita sekarang berada di satu tempat yang diidentifikasi memiliki sejarah yang sangat penting yang berkaitan dengan bacaan Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 30 yang tadi kita bahas di bus. Nah, saudara-saudara, agama itu semestinya akan dihayati manusia untuk perdamaian, untuk saling memahami, untuk keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Agama justru sering dijadikan alat untuk mengutuk yang lain. Agama dijadikan alat pembenar kekerasan. Agama dijadikan instrumen untuk menghancurkan pihak lain. Nah, dalam sepanjang sejarah agama itu juga bisa kita pelajari. Kristen dengan Yahudi dulu pernah tegang, bahkan pertama kali orang Yahudilah yang mengutuk orang Kristen, dan itu bisa dibaca dalam sebuah teks yang namanya Birkat Haminim. Orang-orang Kristen mula-mula itu disebut Nosrim oleh orang Yahudi, pengikut Yesus orang Nazaret. Ini kekristenan sebagai salah satu sekte dari Yudaisme. Tentu Yahudi yang ada sekarang ini yang bertahan adalah dari Parisi, ya. Parisi itu hasil reformasi dari setelah runtuhnya Bait Suci yang kedua, setelah tahun 70 Masehi. Itu pada saat terjadinya perang Yahudi pertama, itu ada seorang rabi yang sangat karismatik namanya Yohanan ben Zakkai. Dia minta pada perwakilan Roma karena dia jelas mau kalah. Dia ingin melihat, lalu dia ingin meninggalkan kota suci Yerusalem dan meminta diberikan sebuah kota untuk melanjutkan eksistensi agama Yahudi. Lalu diberikan kota kedua itu dipimpin oleh seorang sosok nasionalis yang namanya Simon Bar Kokhba. Lah, sayangnya Simon Bar Kokhba ini oleh Rabi Akiba diakui sebagai Mesias Israel. Tapi pada saat itu, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena Yesus tidak bisa memberi harapan Mesias secara politik, karena Yesus bersabda, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka mereka menolak Yesus. Di antara murid-murid Yesus sendiri, bahkan pernah ada yang mengundurkan diri gara-gara Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Perkataan ini terlalu keras, lalu ada yang mundur. Disebut antara lain diidentifikasi Markus dan Lukas, karena yang mundur itu bukan 2 rasul, tapi yang termasuk 70 rasul. Tapi kedua akhirnya bukti batan terus. Nah, saudara-saudara, tapi menjelang Yesus naik ke surga, harapan mesianik secara bergema, maukah engkau mendatangkan kembali kemerdekaan bagi Israel? Pertanyaan itu masih dilantunkan. Karena itu, begitu orang-orang Kristen melihat bahwa perang Yahudi kedua itu sempat menang antara tahun 132 sampai 135, Israel atau tanah Israel itu sempat diperintah oleh Bar Kokhba, sempat menerbitkan mata uang, dan mata uangnya sekarang akhirnya ditumpas oleh Hadrian. Dan ketika orang-orang Kristen melihat klaim orang Yahudi bahwa Simon Bar Kokhba, dia tidak ada kompromi, dia mengundurkan diri, dia tidak mau ke dalam pergerakan nasionalisme bangsa, karena Rabi Akiba
kepada Simon Barkoba sebagai Mesias. Itulah yang up. Maka semakin teganglah antara hubungan Yahudi dan Kristen, sehingga sebuah konsili Yahudi yang diadakan di kota Ionia, orang Kristen atau orang Nostrim ini dikutuk. Dia mengatakan, "Weha Nostrim, orang-orang Kristen, orang Nazaret dan orang-orang sesat yang lain, kirega mehu misefer hakayim, kiranya namanya segera dihapus dari kitab kehidupan imsedikim yikatifu, dan di bilangan orang-orang yang namanya tercatat di orang-orang yang benar." Itulah kutukan pertama. Nah, sekarang manusia itu punya ego kelompok maupun ego pribadi kan. Begitu orang Kristen dikutuk, ganti mengutuk. Makanya kutukan terhadap orang Yahudi itu ada dua. Yang pertama disebut deisidium, Yahudi pembunuh Tuhan, Yahudi pembunuh Kristus. Dan yang kedua, Yahudi pengkhianat. Dua stigma ini membalas kutukan Yahudi tadi. Maka stigma Yahudi pengkhianat dan Yahudi pembunuh Tuhan ini bertahan sampai Konsili Vatikan kedua. Bahkan itu muncul dalam Katekismus Romanus bahwa Yahudi pengkhianat. Pada saat Vatikan II, orang Yahudi dibebaskan dari stigma negatif ini. Sebab stigma negatif ini yang membuat terjadinya antisemitisme, di mana orang-orang Barat yang notabene Kristen itu kemudian menganiaya orang Yahudi, yang kemudian puncaknya adalah peristiwa Holocaust. Nah, dengan demikian maka agama tidak boleh menjadi alat pembenar kekerasan, agama tidak boleh menjadi kutukan. Sebab apa? Kutukan itu sebuah bentuk theological killing, pembunuhan teologis yang mengesahkan physical killing, pembunuhan fisik. Ketika orang tidak punya kekuasaan, dia bisa mengkafir-kafirkan orang lain. Tapi begitu dia punya kekuasaan, yang kafir harus disingkirkan. Karena hanya kami yang berhak hidup, karena kami ini adalah kekasih-kekasih Tuhan, agama yang diridhoi Tuhan, dan seterusnya. Maka ini saudara-saudara, kita mesti hati-hati menjaga iman kita, agar iman kita tidak jatuh menjadi sebuah gerakan ekstrim yang kemudian menimbulkan dehumanisasi, pemandulan kemanusiaan. Nah, ketika Yahudi dibebaskan dari stigma negatif ini, menariknya banyak umat Islam yang protes. Maka ketika Bung Karno, presiden yang kita banggakan, sebagaimana orang Mesir membanggakan Gamal Abdul Nasir, itu baru diberi penghargaan di Roma sebagai presiden dari rakyat bangsa yang mayoritas Muslim, yaitu Indonesia. Ketika Bung Karno tiba di Kairo, ya, dari Vatikan, koran-koran lokal di Kairo, antara lain Al-Ahram, itu mengeluh-elukan Bung Karno. Juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Supaya harapannya Bung Karno bisa mendesak Vatikan untuk mengubah stigma itu kembali diterapkan pada Yahudi. Ini pelajaran bagi kita. Agama itu kalau sudah diliputi dengan kebencian, lupa ayatnya, lupa teologi yang sebenarnya. Bukankah Islam itu menolak penyaliban Yesus? Bukankah Islam dengan wahyu yang diyakini mengatakan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subihalahum, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Saya tidak mau campur tangan dalam urusan tafsir agama lain, tapi intinya umat Islam kebanyakan tidak mengakui penyaliban Yesus, sekalipun peristiwa salibnya Yesus itu peristiwa historis yang tidak hanya tercatat dalam Alkitab, tapi juga dicatat dalam data-data sejarah sejaman. Nah, ini menjadi pelajaran ya, bahwa kita ini punya iman, punya teologi, tapi kalau diliputi oleh politik, kita lupa ajaran kita. Ini contohnya, Islam menolak penyaliban Yesus, tapi ketika Yahudi mau dibebaskan dari stigma pembunuh Kristus, nah ini tidak cocok seperti itu. Nah, karena itu satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Nazaret. Ketika Yesus mau didorong ke jurang ini, artinya apa? Itu sebuah kesewenang-wenangan teologis. Karena berbeda dengan dia, maka dia harus musnah. Ingat, pembunuhan, termasuk pembunuhan fisik puncaknya, itu selalu diawali dengan pembunuhan teologis. Pembunuhan hak hidup orang lain yang berkeyakinan beda dengan kita. Ini menjadi pelajaran kita, maka kita punya Bhinneka Tunggal Ika,
tandhana dharma mangrua. Berbeda-beda itu satu, kebenaran itu tidak mendua. Kita bisa memilih kebenaran yang kita yakini, tetapi kita harus memberi ruang, memberi tempat bagi orang lain untuk merayakan imannya, merayakan perbedaan itu dalam suasana pro-eksisten satu dengan yang lain. Nah, maka pelajaran yang penting kita ambil dari kitab suci, ada dua pendekatan dalam hubungan agama-agama. Pertama, pendekatan polemik, kedua, pendekatan dialog teologis. Pendekatan polemik ini gini, pokoknya kamu salah, saya yang benar. Karena saya yang benar, kamu tidak punya hak hidup, hanya saya yang punya hak hidup. Makanya begitu kemarin beberapa saat lalu ya, ada orang pergi jalan salib di kemarin yang kita lewati di Yerusalem, itu ada orang Yahudi yang meludah di situ, langsung viral di Indonesia. Kenapa orang Kristen membacak Tauratnya Yahudi, Yesusnya disalib bahkan dilecehkan sama orang Yahudi? Kenapa di Alkitab tetap ada kata Israel? Lah memang kata Israel ada dalam Alkitab, tapi bukan berarti kita selalu membela Israel politik kan? Tapi ini pola pikir yang menurut saya pola pikir yang sifatnya polemik tadi. Kalau dialog teologis tidak. Apa yang kamu yakini seperti itu, yang kami yakini tidak seperti itu. Tapi mari kita hidup berdampingan, merayakan perbedaan. Kalau bagi saya, Yesus itu Mesias. Mesias itu Nabi, Imam, Raja. Karena dia menggenapi nubuat mesianik sebagai Mesias Raja, maka disebut dia Adonai, Tuhan. Orang lain tidak ngerti maknanya Tuhan itu langsung dia ada Tuhan selain Allah. Lalu itu mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Ini tidak boleh terjadi dalam hubungan dialog kita di Indonesia. Pokoknya orang lain salah, hanya kami yang benar, orang lain tidak punya hak hidup. Makanya merayakan Natal harus dilarang, membangun gereja harus izin karena ini kampungnya bukan kampung Kristen. Hal-hal seperti ini menodai kebinekaan kita. Karena itu politik ya, pelajaran yang berikutnya kadang-kadang kalau sudah diagamakan itu parah sekali. Lah karena hubungan yang di Israel itu kebetulan ada hubungan historis yang cukup tegang tadi. Yahudi mengutuk Kristen lewat Birkat Haminim, Kristen membalasnya dengan apa, Yahudi pengkhianat, Yahudi pembunuh Yesus tadi, dan langsung dipukul rata. Itu pola pikir polemik kan begitu, dipukul rata, Yahudi pembunuh Tuhan. Padahal Nikodemus juga Yahudi, Yusuf Arimatea juga Yahudi, 12 rasul juga Yahudi. Apakah kalau Yahudi salah satu kemudian salah semua? Apabila Palestina salah satu kemudian salah semua? Ini cara pikir yang mengeneralisir, yang tidak dibenarkan dalam konteks dialog yang menghormati keberadaan pihak lain. Nah, kalau di Israel ada orang jalan salib yang meludah, tidak semua orang Yahudi meludah, dan pemerintah sudah menindak tegas mereka yang melecehkan simbol agama orang lain. Karena itu yang membuat wisata ini tidak jalan kan. Kalau tidak jalan seperti kita lihat sekarang. Nah, begitu juga kemarin Michael memberikan informasi kepada kita dan kita semua tahu, Bapak Ibu tidak boleh membawa barang-barang atau aksesoris yang bersifat Judaism. Misalnya menorah ya, kaki Dian bercabang 7 atau Hanukiah, maka harus dikirim langsung ke Bethlehem. Karena begitu kita masuk keluar dari Israel ini lewat Yordan, diperiksa ini simbol Yahudi, tidak boleh. Tapi anehnya simbol salib boleh, ya kan? Artinya Islam sendiri juga tidak semua dipukul rata. Yang di Indonesia melarang gereja, melarang mengucapkan selamat Natal, berarti Islam di seluruh dunia sama. Tidak pula seperti itu. Yang namanya kadrun kan hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Ya, jadi pola pikir kita itu mesti sehat itu. Yang di satu tempat begini, yang di tempat lain belum tentu. Karena itu kalau ada orang meludahi jalan salib itu kan kasuistik sifatnya, tidak berlaku semua. Buktinya apa? Nah, justru kalau hubungan kita dengan Yordan, karena punya ketegangan mungkin antara negara Arab dengan Israel, maka salib tidak ada masalah. Sementara kalau Anda membawa menorah atau membawa baju sembahyang Yahudi itu, talit atau apa, malah dilarang. Karena itu sebagai simbol daripada Yudaisme. Maka marilah kita hidup bijak ya, bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ya agama Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Beda ya berbeda. Perbedaan itu kita rayakan. Bahwa orang punya pilihan. Bung Karno pernah mengatakan itu di sebuah Natalan di GPIB pada saat agresi militer Indonesia dengan Belanda itu. Dalam sambutannya di GPIB di Jogja itu, Bung Karno mengatakan, adakah engkau sentosa dengan pilihanmu masing-masing? Maka saudara-saudara, salam toleransi dari Tanah Suci.
Jangan berpikir, jangan berparadigma yang sifatnya polemik ya. Artinya kalau satu kelompok mengatakan begini berarti berlaku atas kelompok yang lain. Itu penyakit parah kita sekarang ini. Jadi kalau ada orang Kristen bertengkar dengan Yahudi, seolah-olah seluruh Yahudi dan Kristen pertengkaran. Kalau ada seorang Muslim bertengkar dengan Kristen, seolah-olah seluruh dunia Kristen dan Islam itu sedang tidak berbaik-baikan. Janganlah begitu. Marilah kita rekatkan kembali kebinekaan kita yang nyaris tercabik-cabik karena tahun politik atau apa sajalah, termasuk yang ada terjadi di Tanah Suci ini. Karena itu salam damai dari Tanah Suci, kiranya tayangan ini menyegarkan kembali nafas kebinekaan kita yang nyaris pengap karena iklim intoleransi, karena imperialisme doktriner yang merasa atau berlagak benar sendiri. Tetapi setiap orang memang punya pilihan, dan sejahterakah kita dengan pilihan kita masing-masing. Bagi orang Kristen sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi bagi yang lain juga boleh mengatakan inna dina indal Islam. Juga boleh orang Hindu mengatakan dharma tertinggi adalah Hindu dharma. Karena dengan demikian kita tidak boleh masuk ke kamarnya orang, mencampuri urusan orang, tapi kita merayakan perbedaan di beranda bersama. Beranda itu kita keluar dari